Syamsuddin Al-Wasil. Profesor Dr. Habib Mustopo, guru besar Universitas Negeri Malang yang melakukan penelitian dengan basis data historis dan arkeologis, menyimpulkan bahwa tokoh Syekh Syamsuddin Al-Wasil yang dikebumikan di makam Setana Gedong adalah ulama besar yang hidup pada abad ke-12, yaitu pada masa Kerajaan Kediri. Jika nama Al-Wasil tercantum pada inskripsi Setana Gedong, nama Syamsuddin dicatat dalam historiografi Jawa yang tersimpan di Museum Nasional Jakarta. Di dalam historiografi Jawa tersebut, tokoh Syekh Syamsuddin Al-Wasil disebut sebagai ulama besar asal negeri Ngerum atau Rum Persia yang datang ke Kediri untuk berdakwah dan atas permintaan Raja Kediri Sri Maharaja Mapanji Jayabaya untuk membahas kitab Musyarror yang berisi ilmu pengetahuan khusus seperti perbintangan atau ilmu falak dan nujum atau ramal-meramal. Naskah Serat Jangka Jayabaya yang muncul pada abad ke-17 yang diyakini masyarakat Jawa sebagai karya Sri Mapanji Jayabaya dalam meramal masa depan Nusantara dihubungkan dengan keberadaan tokoh Syekh Syamsuddin Al-Wasil yang berasal dari Rum Persia. Catatan historiografi Jawa yang menyebut bahwa tokoh Syekh Syamsuddin Al-Wasil berasal dari Rum Persia sedikitnya dibenarkan oleh inskripsi yang menunjuk pada kata Al-Barkuh yang berhubungan dengan kota kecil Abarkuh di Iran, Persia. Menurut Habib Mustopo, tokoh Syekh Syamsuddin inilah yang kiranya telah berupaya menyebarkan dan mengembangkan agama Islam di daerah pedalaman Kediri pada abad ke-12. Itu sebabnya sangat wajar jika setelah meninggal, Syekh Syamsuddin sangat dihormati masyarakat Islam di pedalaman. Menurut cerita tutur yang berkembang di masyarakat, makam Syekh Syamsuddin semula berada di tempat terbuka. Untuk menghormati jasa-jasanya, dibangunlah makamnya oleh seorang bupati Kediri bernama Suryo Adilogo yang beragama Islam. Oleh karena Bupati Suryo Adilogo menurut sumber historiografi adalah mertua Sunan Derajat putra Sunan Ampel, hidup di abad ke-16, maka masuk akal jika bangunan makam Syekh Syamsuddin secara arkeologis berasal dari abad ke-16. Meski makam itu sendiri sudah ada di kompleks pekuburan Setana Gedong sejak abad ke-12 Masehi. Menurut satu versi pandangan, kisah tokoh Syekh Syamsuddin dalam hubungan dengan Sri Mapanji Jayabaya digambarkan sebagai hubungan guru dengan murid. Hubungan tersebut disinggung dalam Kakawin Hariwangsa pada epilog yang memaparkan keberadaan Sri Mapanji Jayabaya dan guru penasehatnya dalam gambaran yang menyatakan bahwa Wisnu telah pulang ke surga, tetapi turun kembali ke bumi dalam bentuk Jayabaya pada zaman kali untuk menyelamatkan Jawa. Sebagai titisan Wisnu, Sri Mapanji Jayabaya ditemani oleh Agastya yang menitis dalam diri pendeta, kepala Brahmin, penasehat raja. Profesor Dr. Purbacaraka dalam Agastya Inden Archipel memaparkan hubungan Jayabaya atau titisan Wisnu dengan gurunya, titisan Agastya, dengan mengutip sajak
Kakawin Hariwangsa yang ditulis Empu Panuluh sebagai berikut. Ada sebuah negeri yang indah. Keindahannya laksana di dalam impian. Disebut Pulau Jawa. Sebuah pulau yang megah. Jawa adalah kitab dari Agastya yang sakti tiada bandingan. Pulau itu sekarang dihinggapi ketakutan sehingga keindahannya lenyap. Kemudian berkumpul dewa-dewa bersama Hyang Aswi, bersama-sama memohon dengan sangat kepada Batara Padmanaba untuk memperbaiki dan menjaga keindahan pulau tersebut. Dewa Hari ikut serta pergi ke sana. Kini dia telah benar-benar menjadi raja yang menyempurnakan lagi kehidupan hamba sahayanya. Dia adalah inkarnasi dari Madu Sudana, Awatara. Dia masyhur dengan nama Sri Jayasatru Jayabaya. Agastya yang suci tidak ketinggalan dan buru-buru bereinkarnasi menjadi biksu Pandito Adikoro, menjadi guru sang raja yang percaya dengan ajarannya. Dia menjadi pejabat tinggi yang dipatuhi di seluruh negeri. Raja memerintah di dunia dengan teguh. Semua musuh Sri Naranata mengeluh-elukannya disebabkan wibawa sang muni atau pertapa yang besar, yang sangat mendalam pengetahuannya tentang mengatasi bahaya ruhani. Dia berhasil menenteramkan kembali dunia. Setiap orang berusaha berbuat baik, hidup seperti santri mempelajari kitab suci. Kaum parasit yang miskin dan hina dina mendadak didatangi kegembiraan. Apa yang dipikirkan raja dalam hati? Uang berlimpah seperti hujan turun sepanjang tahun, terwujud dalam kenyataan, menjadikan raja bersenang-senang, menikmati kebahagiaan. Sebagian orang menafsirkan Guru Srima Panji Jayabaya adalah Empu Sedah. Sementara sebagian yang lain menafsirkan bahwa Empu Sedah adalah Guru Srima Panji Jayabaya di bidang sastra. Sedangkan sang Biku Pandito Adikoro yang disebut dalam Hariwangsa adalah Syekh Syamsuddin Al-Wasil, yang tidak sekedar mengajarkan ilmu perbintangan dan nujum, melainkan menunjukkan pula karomah-karomahnya yang digambarkan seperti kesaktian Resi Agastya. Sebutan biksu dan kemudian pandita lazim digunakan untuk menyebut tokoh-tokoh pemuka Islam pada zaman itu, seperti area makam Fatimah binti Maimun yang dalam prasasti Leran disebut susuk atau tempat suci. Sebutan pandito untuk Syekh Maulana Malik Ibrahim, pengangkatan saudara tua Raden Rahmat yang bernama Ali Murtado sebagai Raja Pandito di Gresik. Sebutan Pandito Ampel untuk Sunan Ampel, Pandito Giri, dan Sunan Giri untuk Sunan Giri dan keturunannya, dan sebagainya. Lepas dari sulitnya merekonstruksi sejarah Syekh Syamsuddin Al-Wasil dari kajian arkeologis, catatan-catatan historiografi dan cerita tutur masyarakat Muslim Jawa meyakini bahwa almarhum yang dikebumikan di komplek makam Stana Gedong adalah seorang tokoh sufi yang sakti asal negeri Rum atau Persia, yang diyakini menjadi guru ruhani Srima Panji Jayabaya Raja Kediri. Lantaran itu, situs makam kuno yang terletak di dekat keruntuhan candi kuno di kompleks pemakaman Stana Gedong Kota Kediri itu sampai kini masih dijadikan pusat ziarah dan dikeramatkan oleh masyarakat.
makam tokoh Persia lain yang sezaman dengan kisah legenda kedatangan orang-orang Lor asal Persia adalah makam Eyang Sagalor yang terletak di samping Masjid Desa Sumber Agung, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang, yang diyakini masyarakat sebagai makam yang sudah ada pada masa jauh sebelum Wali Songo. Makam tua yang dihubungkan dengan Srima Panji Jayabaya ini kiranya berhubungan dengan prasasti Hantang yang memaklumkan kemenangan pasukan Kediri atau Panjalu Jayati di bawah Srima Panji Jayabaya sewaktu menghancurkan kekuatan musuhnya, Raja Hema Bupati di Ngantang. Makam ini menurut cerita berkaitan dengan sejumlah makam purbakala di pantai utara Jawa yang diyakini sebagai makam tokoh Syekh Subakir.